Pernahkah engkau berada di titik paling sunyi dalam hidupmu, ketika tidak ada seorang pun yang bisa memberi jawaban, lalu tiba-tiba ada suara halus dalam dadamu yang seolah memberi arah, namun engkau ragu, apakah itu petunjuk dari Tuhan, ataukah hanya tipuan setan yang menyamar sebagai cahaya? Di saat itulah perjalanan makrifat dimulai, bukan di luar dirimu, tetapi di kedalaman rasa yang paling tersembunyi, di ruang batin yang hanya engkau dan Allah yang mengetahuinya. Dalam perjalanan ruhani, setiap manusia pasti mengalami bisikan-bisikan batin yang datang silih berganti, terkadang lembut menenangkan, terkadang mendesak dan menggelisahkan, dan di antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat halus yang hanya bisa dikenali oleh hati yang terlatih dalam ilmu rasa, karena sesungguhnya hati adalah medan pertempuran antara cahaya dan kegelapan, antara ilham yang bersumber dari Tuhan dan was-was yang berasal dari setan. Dan siapa yang tidak mengenali medan ini, maka ia akan mudah terseret oleh arus pikirannya sendiri, tanpa sadar sedang dituntun ke arah yang salah. Para ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati manusia itu ibarat cermin. Jika ia bersih, maka ia mampu memantulkan cahaya kebenaran. Namun jika ia kotor oleh dosa dan hawa nafsu, maka ia akan memantulkan bayangan yang menipu, sehingga bisikan setan seringkali terasa seperti kebenaran. Padahal ia hanyalah pembenaran atas keinginan diri, dan disinilah pentingnya membersihkan hati sebelum mempercayai setiap suara yang muncul dari dalam diri. Bisikan Tuhan tidak pernah memaksa dengan gelisah. Ia hadir dengan tenang namun kuat, ia tidak memburu-buru tetapi menuntun dengan sabar. Sedangkan bisikan setan sering datang dengan tergesa-gesa, memicu ketakutan, memicu amarah, atau memicu kesombongan yang dibungkus dengan alasan kebaikan, sehingga seseorang merasa dirinya paling benar, padahal sedang terjerumus dalam tipu daya yang halus. Dalam ilmu makrifat, rasa adalah kompas, bukan sekadar emosi sesaat tetapi kesadaran batin yang lahir dari kedekatan kepada Allah, dan rasa ini tumbuh melalui zikir, tafakur, muhasabah dan kesungguhan dalam memperbaiki akhlak, karena tanpa latihan ruhani, hati akan sulit membedakan mana cahaya ilahi dan mana kilauan palsu yang menyilaukan, dan banyak orang tertipu bukan karena kurang cerdas, tetapi karena kurang jernih hatinya. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa setan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dan bisikan itu sering masuk melalui celah kelemahan kita sendiri, melalui rasa iri yang tidak disadari, melalui ambisi yang dibungkus mimpi besar, melalui luka batin yang belum sembuh, sehingga ketika kita tidak menyadari kelemahan itu, maka kita mengira bisikan tersebut adalah suara hati yang tulus, padahal ia hanyalah pantulan dari nafsu yang belum ditundukkan. Sedangkan ilham dari Tuhan selalu selaras dengan syariat, tidak pernah bertentangan dengan kebenaran yang sudah jelas, tidak pernah mengajak pada keburukan walau dibungkus alasan kebaikan, dan tidak pernah membuat hati menjadi gelap setelah melakukannya. Karena tanda paling nyata dari bisikan Tuhan adalah ketenangan yang menetap, bukan sekadar euforia sesaat yang kemudian berubah menjadi penyesalan panjang. Maka langkah pertama dalam membedakan bisikan setan dan bisikan Tuhan adalah mengenali kondisi hati sendiri. Apakah ia sedang dikuasai amarah, sedang dipenuhi ambisi, sedang terluka, atau sedang tenang dalam zikir? Karena hati yang gelisah mudah disusupi, sedangkan hati yang tenang lebih peka terhadap cahaya kebenaran. Dan ketenangan itu bukan berarti tanpa ujian, tetapi ia adalah rasa yakin yang tidak mudah goyah, meski keadaan di luar terlihat kacau. Dalam dunia tasawuf dikenal istilah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dan tanpa proses ini, seseorang akan sulit mencapai makrifat yang sejati, karena makrifat bukan sekadar mengetahui, melainkan merasakan dengan sadar kehadiran Allah dalam setiap keputusan, sehingga setiap bisikan diuji bukan hanya dengan logika, tetapi juga dengan cahaya iman. Dan siapa yang terus melatih dirinya dalam zikir yang khusyuk, dalam salat yang hadir, dalam taubat yang sungguh-sungguh, maka perlahan ia akan mampu membedakan mana suara yang menuntun kepada cahaya dan mana suara yang menyeret kepada kegelapan. Perjalanan ini tidak instan. Ia membutuhkan kesabaran dan kejujuran terhadap diri sendiri. Karena setan tidak selalu datang dengan wajah buruk, kadang ia datang dengan dalih kebaikan,
dengan alasan ingin memperbaiki orang lain, dengan semangat ingin terlihat lebih alim, dengan dorongan ingin diakui sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, padahal semua itu bisa menjadi jebakan jika niatnya tidak lurus, dan hanya hati yang terus-menerus diawasi dalam muraqabah yang mampu selamat dari jebakan tersebut. Oleh karena itu, ilmu rasa bukanlah ilmu yang didapat hanya dari membaca atau mendengar, tetapi dari pengalaman batin yang ditempa dalam keheningan, dalam air mata taubat, dalam rasa takut yang penuh harap kepada Allah. Dan semakin seseorang mengenal dirinya, maka semakin ia mengenal celah yang biasa dimasuki setan, sehingga ia tidak mudah terkecoh oleh bisikan yang terdengar indah, namun meninggalkan luka. Dan dari sinilah perjalanan kita akan berlanjut untuk memahami tanda-tanda yang lebih dalam tentang bagaimana membedakan bisikan setan dan bisikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bisikan setan jarang datang dengan wajah yang menakutkan, ia justru hadir dengan kalimat yang terdengar bijak, dengan alasan yang tampak logis, dengan dorongan yang terasa masuk akal, sehingga banyak orang yang merasa sedang mengikuti suara hati, padahal ia sedang digiring perlahan menjauh dari cahaya, karena setan memahami bahwa manusia modern lebih mudah ditipu dengan pembenaran intelektual daripada ancaman yang kasar, maka ia membungkus godaannya dengan narasi kebaikan yang membuat seseorang merasa benar sebelum sempat menguji kebenaran itu dengan cahaya iman. Tanda pertama bisikan setan adalah tergesa-gesa, karena ia selalu ingin keputusan diambil sebelum hati sempat tenang, sebelum istikharah dilakukan, sebelum nasihat orang saleh didengar, sehingga seseorang merasa harus segera bertindak, seolah jika tidak sekarang maka kesempatan akan hilang. Padahal ketenangan adalah ciri petunjuk Tuhan, sedangkan tekanan dan kepanikan sering menjadi pintu masuk tipuan, dan dalam keadaan tergesa-gesa akal menjadi sempit serta hati menjadi gelap, sehingga keputusan yang diambil lebih dipengaruhi emosi daripada kesadaran ruhani. Tanda kedua adalah adanya dorongan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, karena setan sangat halus menanamkan kesombongan spiritual, membuat seseorang merasa lebih suci, lebih mengerti, lebih dekat kepada Allah dibanding yang lain, sehingga ketika ia beribadah muncul rasa ingin dipuji, ketika ia berdakwah muncul rasa ingin diakui, ketika ia bersedekah muncul keinginan agar diketahui, dan semua itu sering disamarkan sebagai semangat kebaikan, padahal akarnya adalah ria yang halus, yang perlahan menggerogoti keikhlasan hingga amal kehilangan cahaya keberkahannya. Dalam sejarah para sufi, banyak kisah tentang orang yang merasa mendapat ilham luar biasa, namun ternyata tersesat karena tidak mengujinya dengan syariat, dan Imam Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengingatkan bahwa setiap bisikan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad, maka itu bukanlah ilham dari Allah, meskipun terasa menakjubkan, karena ukuran kebenaran bukanlah perasaan yang kuat, tetapi kesesuaian dengan wahyu dan akhlak Rasulullah, sehingga siapapun yang mengaku mendapat petunjuk namun mengabaikan syariat sesungguhnya sedang membuka pintu bagi tipu daya yang berbahaya. Tanda ketiga adalah bisikan yang menumbuhkan putus asa atau ketakutan berlebihan, karena setan gemar memperbesar kesalahan masa lalu agar seseorang merasa tidak layak untuk kembali kepada Allah, membuat dosa terlihat begitu besar hingga rahmat Tuhan terasa kecil. Padahal Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran bahwa rahmatnya meliputi segala sesuatu, dan ilham dari Tuhan selalu membawa harapan meski disertai rasa takut yang menundukkan, bukan ketakutan yang melumpuhkan, sehingga ketika hati didorong untuk menyerah dan menjauh dari taubat, maka itu pertanda bisikan tersebut bukan berasal dari cahaya. Tanda berikutnya adalah adanya pembenaran terhadap hawa nafsu yang dibungkus dengan dalih spiritual. Seperti ketika seseorang marah lalu mengatakan bahwa ia marah demi membela kebenaran padahal hatinya tersinggung, atau ketika ia menolak nasihat dengan alasan sudah mendapat petunjuk langsung dari Tuhan padahal ia hanya mempertahankan ego. Dan disinilah jebakan paling berbahaya, karena setan tidak perlu membuat manusia berbuat maksiat terang-terangan. Cukup membuatnya merasa benar dalam kesalahannya, maka ia akan berjalan menuju jurang dengan keyakinan sedang menuju puncak. Bisikan setan juga sering menciptakan perpecahan, menumbuhkan prasangka buruk,
dan membisikkan dugaan negatif tanpa bukti yang jelas, sehingga hubungan menjadi retak dan hati menjadi keras. Padahal ilham dari Tuhan cenderung mengajak kepada husnuzan, kepada perbaikan, kepada dialog yang lembut, dan kepada penyelesaian yang penuh hikmah, karena cahaya ilahi tidak pernah tumbuh dari kebencian, melainkan dari kasih sayang yang bijaksana. Selain itu, bisikan setan meninggalkan jejak gelisah setelah diikuti. Mungkin pada awalnya terasa memuaskan, terasa membanggakan, atau terasa lega karena menuruti emosi. Namun beberapa waktu kemudian, hati menjadi sempit, pikiran menjadi berat, dan ada kegundahan yang sulit dijelaskan. Sedangkan ilham dari Tuhan meskipun terkadang berat untuk dijalankan, tetap meninggalkan ketenangan yang dalam setelah dilaksanakan, karena ia selaras dengan fitrah yang bersih. Orang yang belum melatih kepekaan ruhani sering tertukar antara dorongan nafsu dan ilham ilahi, karena keduanya sama-sama terasa kuat, namun perbedaannya terletak pada arah dan dampaknya. Nafsu selalu berpusat pada diri sendiri, sedangkan ilham Tuhan mengarahkan kepada kebaikan yang lebih luas dan membawa keberkahan bagi banyak orang. Dan untuk mengenali perbedaan ini, seseorang harus rajin bermuhasabah, menilai kembali niatnya dengan jujur tanpa membela diri, karena kejujuran kepada diri sendiri adalah benteng pertama dari tipu daya setan. Maka jika suatu bisikan membuatmu tergesa-gesa, membuatmu merasa paling benar, membuatmu memandang rendah orang lain, membuatmu putus asa atau marah tanpa kendali, maka berhentilah sejenak, ambil wudhu, duduk dalam zikir, dan tanyakan pada hatimu yang paling dalam. Apakah dorongan itu benar-benar membawa cahaya, atau hanya memancing api yang akan membakar ketenanganmu sendiri? Karena dalam keheningan seringkali topeng setan mulai terlihat jelas dan kebenaran mulai tampak, tanpa perlu dipaksakan. Perjalanan mengenali bisikan setan bukan untuk menumbuhkan ketakutan berlebihan, tetapi untuk menumbuhkan kewaspadaan yang seimbang, karena setan tidak pernah berhenti membisikkan, dan manusia tidak pernah berhenti diuji. Namun siapa yang terus mendekat kepada Allah dengan rendah hati, maka Allah akan membimbingnya mengenali tipu daya tersebut. Dan dari kesadaran inilah, kita akan melangkah lebih jauh memahami bagaimana ciri-ciri bisikan Tuhan yang sejati, yang menenangkan dan membimbing menuju makrifat yang hakiki. Jika bisikan setan datang dengan kegelisahan yang mendesak, maka ilham dari Tuhan hadir dengan ketenangan yang dalam. Bukan ketenangan yang membuat lalai, tetapi ketenangan yang membuat sadar. Bukan rasa nyaman yang memanjakan nafsu, tetapi rasa damai yang menundukkan ego, karena cahaya ilahi tidak pernah menjerit dalam hati, melainkan menyentuhnya dengan lembut namun tegas, sehingga seseorang yang menerima ilham itu merasakan keyakinan yang jernih, walau mungkin jalan yang harus ditempuh terasa berat secara lahiriah. Ilham Tuhan selalu selaras dengan nilai kebaikan yang telah dituntunkan oleh syariat. Ia tidak pernah mengajak untuk melanggar batas yang telah Allah tetapkan, tidak pernah mendorong kepada kezaliman walaupun dibungkus alasan maslahat, dan tidak pernah menuntun kepada kesombongan walau tampak seperti keberanian, karena Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya sendiri dalam Al-Quran. Sehingga salah satu cara paling aman untuk menguji bisikan adalah menimbangnya dengan ajaran yang sudah jelas. Jika ia sejalan, maka lanjutkan dengan tawakal. Jika ia menyimpang, maka tinggalkan tanpa ragu. Ciri berikutnya adalah adanya rasa tunduk dan rendah hati setelah menerima ilham tersebut, karena cahaya Tuhan membuat hati semakin merasa kecil di hadapannya, semakin sadar akan kelemahan diri, semakin banyak bersyukur, dan semakin sedikit menyalahkan orang lain, sehingga orang yang benar-benar mendapat petunjuk tidak akan sibuk memamerkan pengalaman spiritualnya. Ia justru semakin diam, semakin dalam, dan semakin lembut dalam bersikap kepada sesama. Dalam kisah para wali dan orang-orang saleh, sering disebut bahwa ilham yang benar membawa keseimbangan antara takut dan harap. Takut jika langkahnya keliru dan harap akan rahmat Allah yang luas, sebagaimana dicontohkan oleh Hasan Al-Basri yang dikenal sangat takut kepada Allah namun penuh kasih kepada manusia. Karena cahaya makrifat tidak membuat seseorang keras dan menghakimi, tetapi menjadikannya penuh empati dan bijaksana dalam menilai keadaan. Ilham Tuhan juga tidak memutus hubungan dengan manusia.
Ia tidak mengajak untuk merasa paling suci, lalu menjauh dari masyarakat tanpa alasan yang benar, melainkan mendorong untuk menjadi manfaat, untuk memperbaiki akhlak, untuk menghadirkan kedamaian di lingkungan sekitar. Karena kedekatan kepada Allah yang sejati tercermin dari akhlak yang semakin baik, bukan dari klaim pengalaman batin yang luar biasa. Ketika seseorang mengikuti ilham Tuhan, meskipun keputusan itu berat seperti memaafkan orang yang menyakiti, meninggalkan maksiat yang dicintai, atau memilih jalan yang lebih sunyi demi menjaga keikhlasan, setelah dijalani ia akan merasakan kelapangan dada yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, seolah ada beban yang terangkat dan diganti dengan cahaya yang lembut namun menetap, dan ketenangan ini tidak bergantung pada pujian atau hasil duniawi, melainkan pada rasa dekat kepada Allah yang terus menyertai. Ilham yang benar juga konsisten. Ia tidak berubah-ubah mengikuti suasana hati, tidak muncul hanya ketika emosi sedang tinggi, melainkan tetap terasa meskipun waktu berlalu dan keadaan berubah, sehingga jika sebuah dorongan hanya kuat sesaat lalu hilang, ketika diuji dengan kesabaran, besar kemungkinan itu hanyalah gejolak nafsu atau bisikan setan yang tidak tahan terhadap zikir dan doa yang sungguh-sungguh. Orang yang terlatih dalam ilmu rasa biasanya akan menguji setiap bisikan dengan 3 hal, yaitu kesesuaian dengan syariat, dampaknya terhadap ketenangan hati, dan buah akhlaknya setelah dijalankan, karena pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan jika suatu dorongan membuat akhlak memburuk, hubungan rusak atau hati menjadi keras, maka ia bukan berasal dari cahaya ilahi meskipun awalnya terasa meyakinkan. Semakin seseorang memperbanyak zikir, membaca Al-Quran dan menjaga salat dengan khusyuk, semakin tajam kepekaan batinnya dalam membedakan mana suara nafsu dan mana ilham, karena zikir itu seperti cahaya yang menerangi ruangan gelap. Ketika cahaya dinyalakan, maka bayangan palsu akan terlihat jelas, dan setan tidak tahan berada di hati yang terus menyebut nama Allah dengan penuh kesadaran. Maka jika suatu bisikan membuatmu semakin dekat kepada Allah, semakin lembut kepada manusia, semakin jujur kepada diri sendiri, semakin sabar dalam ujian, dan semakin ikhlas dalam amal tanpa haus pengakuan, maka itu adalah tanda kuat bahwa engkau sedang disentuh oleh ilham yang benar. Dan dari sinilah perjalanan makrifat semakin dalam, karena hati mulai belajar mengenali bahasa cahaya yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi sangat jelas bagi jiwa yang berserah. Ilmu rasa tidak tumbuh dalam hati yang sibuk dengan dunia tanpa jeda, karena kepekaan batin hanya lahir dari hati yang sering kembali kepada Allah dalam keheningan. Maka langkah pertama untuk melatihnya adalah memperbanyak zikir yang sadar. Bukan sekadar gerakan lisan, tetapi kehadiran jiwa yang sungguh-sungguh merasakan bahwa Allah sedang melihat dan mendengar setiap getaran hati. Sebab ketika hati terbiasa menyebut namanya dengan khusyuk, maka ruang batin menjadi terang, dan setiap bisikan yang masuk akan terlihat lebih jelas, apakah ia membawa cahaya atau membawa bayangan. Latihan berikutnya adalah muhasabah yang jujur, yaitu kebiasaan mengevaluasi niat sebelum dan sesudah bertindak, karena seringkali seseorang tertipu bukan saat mendengar bisikan, tetapi saat membenarkan niatnya sendiri tanpa diuji. Padahal hati memiliki lapisan-lapisan halus yang menyembunyikan ambisi dan ego, sehingga orang yang ingin selamat harus berani bertanya pada dirinya sendiri dengan tulus, apakah dorongan ini benar karena Allah atau karena ingin dipuji? Apakah keputusan ini lahir dari ketenangan atau dari emosi yang tersulut? Dan pertanyaan-pertanyaan jujur seperti ini akan menjadi cahaya yang membongkar tipu daya setan yang paling halus sekalipun. Selain muhasabah, menjaga wudhu dan salat tepat waktu adalah benteng ruhani yang sangat kuat, karena salat yang khusyuk bukan hanya kewajiban, tetapi juga sarana pembersih hati. Dan ketika seseorang benar-benar menghadirkan dirinya di hadapan Allah 5 kali sehari, maka ia sedang menyelaraskan ulang kompas batinnya agar tidak menyimpang terlalu jauh, sehingga setiap bisikan yang datang setelah itu lebih mudah diukur dengan rasa yang jernih, sebab hati yang sering sujud akan lebih lembut dibanding hati yang jarang tunduk. Membaca dan mentadaburi firman Allah dalam Al-Quran juga merupakan latihan penting, karena Al-Quran adalah standar cahaya yang tidak berubah oleh zaman,
Dan ketika hati sering bersentuhan dengan ayat-ayatnya, maka ia akan memiliki tolok ukur yang kuat untuk membedakan ilham dan was-was. Sehingga setiap dorongan yang bertentangan dengan nilai keadilan, kasih sayang, dan kebenaran yang diajarkan Al-Quran akan terasa asing dalam dada. Sementara dorongan yang selaras akan terasa menguatkan dan menenangkan. Bergaul dengan orang-orang saleh dan mendengar nasihat yang lurus juga membantu mempertajam ilmu rasa. Karena terkadang hati kita tidak mampu melihat celahnya sendiri, dan melalui pandangan orang yang lebih jernih kita bisa disadarkan dari kesalahan yang tidak kita sadari, sebagaimana para sahabat dahulu selalu meminta nasihat kepada Nabi Muhammad ketika menghadapi kebimbangan. Karena cahaya kebersamaan dalam kebaikan mampu menguatkan hati dari tipu daya yang bersifat individual dan tersembunyi. Latihan lain yang sangat penting adalah menahan diri dari keputusan ketika emosi sedang tinggi. Karena saat marah, sedih, atau terlalu gembira, hati cenderung tidak stabil dan mudah dipengaruhi bisikan yang tidak jernih. Maka orang yang bijak akan menunda, mengambil waktu untuk tenang, beristighfar, dan memohon petunjuk sebelum bertindak. Sebab ilham Tuhan tidak pernah hilang hanya karena kita menunggu. Tetapi bisikan setan sering melemah ketika tidak segera diikuti. Puasa sunnah, qiyamul lail, dan memperbanyak istighfar juga membersihkan karat-karat batin yang menjadi pintu masuk was-was. Karena dosa yang dibiarkan menumpuk membuat hati menjadi berat dan sulit membedakan cahaya, sedangkan taubat yang sungguh-sungguh membuka kembali kejernihan rasa. Sehingga perlahan seseorang akan merasakan perbedaan yang semakin jelas antara dorongan yang membawa kedamaian dan dorongan yang meninggalkan kegelisahan. Ilmu rasa juga membutuhkan kesabaran panjang, karena tidak semua kebingungan langsung terjawab dalam satu malam. Terkadang Allah menguji dengan membiarkan kita bergulat dengan pilihan agar hati belajar lebih peka dan lebih tawakal, sehingga prosesnya sendiri menjadi pendidikan ruhani yang memperkuat kedewasaan iman. Dan orang yang sabar dalam proses ini akan semakin matang dalam mengenali suara batinnya sendiri. Semakin sering seseorang melatih dirinya dengan zikir, muhasabah, taubat dan menjaga akhlak, semakin halus perasaannya terhadap getaran batin, sehingga ketika bisikan setan datang, ia tidak lagi mudah tertipu oleh kemasan indahnya. Dan ketika ilham Tuhan hadir, ia mampu mengenalinya dengan syukur dan rendah hati tanpa merasa istimewa, karena ia sadar bahwa semua itu adalah karunia, bukan hasil kehebatan dirinya. Dengan latihan yang terus-menerus, ilmu rasa akan berubah dari sekadar teori menjadi pengalaman nyata, dari sekadar pengetahuan menjadi kesadaran hidup yang menyertai setiap keputusan. Dan pada titik itu, hati tidak lagi mudah goyah oleh bisikan yang samar, karena ia telah terbiasa hidup dalam pengawasan Allah dan dalam cahaya yang lembut namun pasti. Ujian terbesar dalam membedakan bisikan setan dan bisikan Tuhan justru hadir ketika hidup berada di titik genting, ketika hati sedang terluka, ketika tekanan ekonomi menghimpit, ketika penghinaan menusuk harga diri, atau ketika kesempatan dunia terbuka lebar di depan mata. Karena dalam keadaan seperti itu, suara batin menjadi lebih keras dan emosi menjadi lebih dominan. Sehingga garis pemisah antara ilham dan was-was terasa semakin tipis. Dan siapa yang tidak memiliki pondasi ilmu rasa yang kuat akan mudah mengira dorongan emosional sebagai petunjuk ilahi, padahal ia hanyalah reaksi jiwa yang belum stabil. Ketika seseorang berada dalam kesulitan berat, setan sering membisikkan jalan pintas yang tampak sebagai solusi cepat, menawarkan kompromi kecil yang katanya tidak apa-apa demi bertahan hidup, membenarkan sedikit kecurangan dengan alasan kebutuhan, atau menyarankan balas dendam atas nama keadilan, sehingga hati merasa sedang mempertahankan diri, padahal sedang diajak melangkah ke arah yang lebih gelap. Dan disinilah pentingnya kesabaran, karena ilham Tuhan seringkali mengajak bertahan dalam kebenaran, meskipun hasilnya tidak instan dan jalannya terasa lebih panjang. Sebaliknya, ketika seseorang sedang berada di puncak keberhasilan, godaan juga tidak kalah besar, karena setan membisikkan rasa bangga berlebihan, membuat keberhasilan terasa murni hasil usaha sendiri tanpa menyadari campur tangan Allah. Lalu perlahan tumbuh rasa meremehkan orang lain dan lupa bersyukur, padahal ilham Tuhan dalam keadaan lapang justru mengajak semakin rendah hati, semakin banyak berbagi,
dan semakin sadar bahwa semua kenikmatan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja, sehingga ukuran kebenaran bukanlah keadaan sulit atau mudah, melainkan dampak batinnya terhadap kedekatan kepada Allah. Dalam saat krisis, ilham Tuhan biasanya tetap membawa ketenangan di tengah badai. Bukan berarti tidak ada rasa takut, tetapi ada keyakinan yang menuntun untuk tetap jujur, tetap sabar, dan tetap percaya bahwa pertolongan Allah lebih dekat dari yang disangka, sedangkan bisikan setan memperbesar ketakutan hingga akal menjadi sempit dan pilihan yang haram terasa masuk akal. Maka siapa yang mampu menenangkan diri dengan zikir di tengah badai akan melihat perbedaan ini dengan lebih jelas. Setan juga gemar bermain pada luka lama yang belum sembuh, membisikkan bahwa engkau pantas marah karena pernah disakiti, pantas curiga karena pernah dikhianati, pantas menutup diri karena pernah dikecewakan, sehingga keputusan yang lahir bukan dari kebijaksanaan, tetapi dari trauma yang belum diserahkan kepada Allah. Padahal ilham Tuhan mendorong penyembuhan, memaafkan bukan karena orang lain layak, tetapi karena hatimu layak untuk damai, dan dorongan untuk memaafkan ini sering terasa berat, namun setelah dijalani menghadirkan kelapangan yang nyata. Dalam situasi pilihan besar seperti pekerjaan, pasangan hidup, atau keputusan hijrah menuju kebaikan, seringkali muncul berbagai suara dalam hati yang saling bertentangan. Ada yang menjanjikan kenyamanan dunia, ada yang mengajak pada ketaatan yang mungkin lebih sulit, dan pada saat seperti ini, ukuran paling aman adalah melihat mana yang lebih mendekatkan pada ketaatan dan menjaga prinsip syariat sebagaimana dituntunkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Karena Allah tidak mungkin menuntun kepada sesuatu yang menjauhkan dari perintahnya sendiri. Ujian terbesar lainnya adalah ketika seseorang merasa mendapat pengalaman spiritual yang kuat di tengah krisis, seperti mimpi, firasat, atau rasa yakin yang sangat mendalam. Dan disinilah kehati-hatian sangat diperlukan, karena tidak semua rasa yakin adalah ilham. Sebagian bisa jadi hanya reaksi psikologis akibat tekanan yang tinggi, sehingga orang yang bijak tidak langsung bertindak hanya karena perasaan kuat, tetapi tetap mengujinya dengan doa, istikharah, nasihat orang saleh, dan kesesuaian dengan prinsip agama. Ilmu rasa yang matang akan membuat seseorang tidak mudah mengambil keputusan di puncak emosi. Ia belajar memberi jeda antara bisikan dan tindakan, karena dalam jeda itu ada ruang bagi cahaya untuk masuk. Dan seringkali setelah satu malam berlalu dan hati kembali tenang, dorongan yang tadinya terasa sangat mendesak ternyata memudar dengan sendirinya, sehingga terlihat jelas bahwa ia bukanlah petunjuk Tuhan, melainkan gelombang sesaat yang ingin menyeret pada keputusan tergesa-gesa. Semakin besar ujian yang datang, semakin besar pula peluang untuk naik tingkat dalam makrifat, karena setiap krisis sebenarnya adalah latihan untuk mempercayai Allah lebih dalam, untuk membersihkan niat lebih tulus, dan untuk membedakan suara yang menenangkan dari suara yang mengacaukan, sehingga orang yang lulus dari ujian ini akan memiliki ketajaman batin yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh rayuan dunia yang sementara. Maka di saat sulit maupun lapang, jadikan zikir sebagai jangkar, sabar sebagai perisai, dan tawakal sebagai cahaya. Karena siapa yang menjaga tiga hal ini akan lebih mampu melihat dengan jelas mana bisikan yang membawa kepada cahaya dan mana bisikan yang menyeret ke dalam kegelapan. Dan dari sinilah kita akan masuk ke bagian terakhir yang merangkum perjalanan ilmu rasa menuju makrifat yang lebih dalam dan stabil. Pada akhirnya perjalanan membedakan bisikan setan dan bisikan Tuhan bukanlah perjalanan satu malam, bukan pula pengalaman sesaat yang selesai setelah memahami teorinya, melainkan perjalanan seumur hidup yang terus diuji oleh perubahan keadaan, oleh naik turunnya iman, oleh godaan yang semakin halus seiring bertambahnya usia dan pengalaman, sehingga puncak ilmu rasa bukan terletak pada kemampuan merasakan sesuatu yang luar biasa, tetapi pada kestabilan hati dalam setiap keadaan, baik ketika dipuji maupun dicela, ketika diberi maupun diambil, ketika sehat maupun sakit. Kedewasaan makrifat terlihat ketika seseorang tidak lagi sibuk memastikan apakah setiap bisikan itu dari Tuhan atau bukan, tetapi ia sibuk memastikan bahwa dirinya selalu berada dalam ketaatan,
karena hati yang terus dijaga dalam kebenaran akan otomatis lebih kebal terhadap tipu daya, dan pada tahap ini, seseorang tidak mudah terombang-ambing oleh perasaan yang berubah-ubah. Sebab ia telah memiliki prinsip yang kokoh dan hubungan yang intim dengan Allah yang tidak bergantung pada sensasi spiritual. Orang yang telah matang dalam ilmu rasa memahami bahwa setan tidak pernah berhenti membisikkan, tetapi ia juga yakin bahwa rahmat Allah jauh lebih kuat dari godaan apapun, sehingga ia tidak hidup dalam ketakutan berlebihan, tidak pula dalam rasa percaya diri yang sombong, melainkan dalam keseimbangan antara waspada dan tawakal, karena ia sadar bahwa keselamatan bukan hasil kecerdasannya membedakan bisikan, tetapi karunia Allah yang diberikan kepada hamba yang terus merendahkan diri. Pada tingkat ini, hati menjadi lebih tenang dalam menghadapi pilihan hidup. Ia tidak tergesa-gesa, tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah terbawa arus opini manusia, karena ia telah terbiasa menunggu cahaya ketenangan sebelum melangkah, dan jika ketenangan itu belum datang, ia memilih bersabar daripada mengambil keputusan yang didorong kegelisahan, sebab ia telah belajar dari pengalaman bahwa cahaya Tuhan selalu membawa damai, walau jalannya tidak selalu mudah. Kematangan makrifat juga menjadikan seseorang semakin sederhana dalam menilai pengalaman batinnya. Ia tidak merasa istimewa karena pernah merasakan ilham, tidak merasa lebih tinggi karena mampu membedakan was-was, dan tidak menganggap dirinya sudah sampai pada titik aman dari godaan, karena ia sadar bahwa selama masih hidup maka ujian akan terus ada, dan kesadaran ini justru membuatnya semakin tawadu serta semakin bergantung kepada pertolongan Allah. Dalam hidupnya ia menjadikan ajaran Al-Quran sebagai standar tetap dan meneladani akhlak Nabi Muhammad sebagai cermin perilaku, sehingga setiap bisikan yang datang diuji bukan hanya dengan rasa, tetapi juga dengan ilmu dan akhlak, dan kombinasi antara rasa yang jernih, ilmu yang lurus, serta akhlak yang baik inilah yang menjadi fondasi kokoh agar tidak mudah tersesat oleh pengalaman spiritual yang menipu. Pada puncak perjalanan ini, seseorang memahami bahwa tujuan utama bukan sekadar membedakan bisikan, tetapi menjaga hati agar selalu hidup, karena hati yang hidup akan peka terhadap dosa sekecil apapun dan bersyukur atas nikmat sekecil apapun. Ia cepat kembali ketika tergelincir dan tidak berlarut-larut dalam kesalahan. Ia sadar bahwa kelemahan adalah bagian dari kemanusiaan, tetapi putus asa bukanlah pilihan bagi orang yang mengenal Tuhannya. Ilmu rasa yang matang melahirkan ketenangan yang tidak bergantung pada situasi. Ia tetap tenang ketika dunia berubah, tetap yakin ketika rencana tidak sesuai harapan, dan tetap berserah ketika hasil tidak seperti yang diinginkan, karena ia telah memahami bahwa Allah lebih tahu daripada dirinya sendiri, dan kesadaran ini membuatnya lebih fokus memperbaiki niat daripada mengatur takdir, lebih sibuk membersihkan hati daripada mengejar pengakuan. Di titik inilah seseorang tidak lagi takut pada bisikan setan secara berlebihan, karena ia tahu bahwa selama ia terus berada dalam zikir, taubat, dan ketaatan, maka Allah akan menjaga hatinya, dan sekalipun ia tergelincir, ia segera bangkit tanpa membiarkan setan menanamkan rasa putus asa. Sebab ia telah belajar bahwa rahmat Allah selalu lebih luas daripada kesalahannya. Maka wahai jiwa yang sedang belajar mengenali suara dalam dadamu, janganlah engkau hanya mencari pengalaman yang terasa luar biasa, tetapi carilah hati yang jernih dan rendah hati, karena dengan hati yang jernih, engkau akan mampu melihat cahaya walau redup, dan dengan hati yang rendah, engkau akan selamat dari tipuan yang paling halus, dan ketika engkau terus berjalan dalam kesadaran ini, maka insya Allah setiap langkahmu akan lebih dekat kepada makrifat yang sejati, bukan makrifat yang penuh sensasi, tetapi makrifat yang menghadirkan kedamaian mendalam sepanjang hidupmu.